Siap puji Tuhan malam hari ini teman-teman ada di sini? Yes. Saya juga percaya teman-teman yang di rumah juga siap puji Tuhan malam hari ini. Mari kita puji Tuhan kita dengan satu pujian dengan-Mu Tuhan.
Bapa, kami mau setia Tuhan, menanti setiap janji-Mu dalam kehidupan kami, sampai kami menerima mahkota kehidupan Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan segala jalan-jalan-Mu, segala rencana-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidup kami, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Yesus, Engkau baik bagi. Mari kita katakan sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Ini hidup kami, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, 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 melayani-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia, ajar kami setia Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan namanya, karena Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan.
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, tetap setia, untuk melayanimu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami mau mendengarkan setiap kata dari firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami berdoa, haleluya. Salam teman-teman, God Jason Christian Youth GB Mercy Singkawang. Apa kabarnya? Tentu tetap luar biasa, tetap semangat dan tetap bersukacita sebab anak muda itu selalu bersukacita. Baik, malam hari ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama meskipun kami ada di rumah masing-masing, tetapi hati kami sehati tertuju kepada Kristus. Di hari ini kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, bila iman kami tetap bertumbuh di situasi saat ini, dan kami malam hari ini Tuhan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami Tuhan, biar sesuatu yang baru kami terima, biar Tuhan berikan pewahyuan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus bertumbuh, terus berbuah, dan kami menjadi saksi, menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema yaitu small thing, atau hal-hal yang kecil atau perkara-perkara yang kecil. Kita akan buka di Kejadian 39 ayat 1 sampai ke 4. Judulnya itu Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang terakhir, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Yusuf adalah anak yang bungsu pada waktu itu. Dia punya beberapa kakak-kakak dan kakak-kakaknya ini menaruh iri hati kepada Yusuf sehingga Yusuf itu akan mereka celakakan. Sehingga mereka bersepakat Yusuf itu ditangkap, kemudian diikat mereka, dibuang ke dalam sumur. Dan bukan hanya itu saudara, Yusuf juga dia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Sehingga Yusuf ada di rumah Potifar, orang Mesir itu. Potifar ini adalah pegawai istana Firaun, orang kepercayaan Firaun. Mesir itu bisa dilambangkan mengenai suatu kegelapan,
sesuatu kekeringan, sesuatu kemunduran kalau kita bisa artikan. Dari pelajaran ini saudara, kita belajar kehidupan Yusuf, orang yang dikisahkan dalam kitab Kejadian ini. Dia ini pernah mendapat mimpi dari Tuhan, dia pernah mendapat visi dari Tuhan. Tetapi yang membuat dia bersemangat bahwa visinya itu dia pegang, dia simpan dalam kehidupannya. Sehingga dia berhasil di dalam hidupnya. Ketika dia ada di Mesir, dia berhasil. Dan kita belajar apa yang membuat Yusuf ini bisa berhasil di tanah Mesir. Yang poin pertama yaitu Yusuf disertai Tuhan dengan mimpi atau visinya. Yaitu ada di Kejadian 37. Mari kita baca bersama-sama di kitab Kejadian 37 ayat 7 dan 9. Tampak kita sedang di ladang, ini kata Yusuf kepada kakak-kakaknya, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian. Artinya dia bilang bahwa berkas-berkas kakaknya itu datang kepada dia, mengelilingi Yusuf dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Kemudian ada mimpinya lagi yang kedua, yaitu yang ayat ke-9, lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Inilah yang membuat kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Dan inilah yang menjadi kepercayaan Yusuf. Dia memiliki mimpi, dia memiliki visi dalam kehidupan. Dan dia percaya semua itu datangnya dari Tuhan. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia pegang, dia simpan mimpi ini. Meskipun dia ada di rumah Potifar sebagai pengasuh, sebagai OB, tukang bersih-bersih, tapi dia tidak menjadi orang yang berkecil hati, dia tetap semangat, dia tetap orang yang percaya bahwa semuanya itu akan dia lewati. Jadi saudara, kalau kita ada di saat-saat hari ini, kita ada di musim pandemi, bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Bukan berarti teman-teman yang ada di rumah tidak bisa produktif, tapi kita harus tetap produktif, kita harus tetap berkarya, bekerja. Meskipun kita terbatas waktu kita tidak bisa lagi seperti sebelum-sebelumnya bebas bergerak. Tapi saat ini kita terbatas, tapi bukan berarti kita hanya berada di satu tempat tidak bisa berkarya. Yusuf ini ketika dia dipercayakan dalam rumah Potifar, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak ada yang melihat, dia tetap berkarya, dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik di teman-teman belum mendapat visi, mimpi dari Tuhan mengenai sesuatu mimpi, impian, cita-cita atau harapan ke depan, teman-teman bisa berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan sumber mimpi, sumber impian, sumber masa depan. Seperti Yusuf, dia diberikan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 13 ya. Kita buka di Filipi 2 ayat 13 berkata demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya setiap hal-hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kita untuk kita kerjakan, itu semuanya datang dari Tuhan. Segala yang kita kerjakan berhasil, berprestasi, hikmat, ide-ide, semuanya itu datang dari Tuhan. Karena itu minta kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan, beri aku visi, beri aku mimpi, berikan aku harapan yang baru, semangat yang baru, hal-hal yang kreatif yang baru, sehingga aku bisa mengerjakannya, sehingga aku bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Seperti Yusuf, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang memberi penghargaan, tidak ada orang yang memuji dia, tetapi dia tetap melakukan hal yang terkecil dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang pertama, kenapa Yusuf bisa berhasil di Mesir, yaitu Yusuf disertai Tuhan dalam mimpi atau visinya yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Yusuf bisa berhasil, yaitu selalu punya pembaharuan. Selalu punya ide atau pemikiran atau gagasan yang baru, yang membawa pada perubahan dari yang lama kepada pembaharuan yang baru. Hasil survei menunjukkan teman-teman bahwa manusia itu cenderung lebih suka dengan sesuatu yang baru
daripada yang lama. Seperti handphone, ponsel gitu. Kita tuh akan lebih suka dengan hal-hal yang baru daripada handphone yang jadul, handphone yang lama. Kita lebih tertarik dengan hal yang baru. Begitu juga kita, kalau kita bekerja ada di marketplace, kita ada di tempat pekerjaan kita ada di sekolah, kita ada di tempat kuliah, kita ada di kantor, pergunakanlah hal-hal yang baru, ide-ide yang baru yang membuat kita itu semakin bersemangat bekerja. Sehingga kita mengerjakan dari hal yang terkecil menjadi hal yang terbesar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dalam ayat ketiga, masih di pasal 39 berkata, ya, pasal 39 ayatnya yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya, artinya dilihat oleh Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya apa? Orang melihat ketika kita bekerja sungguh-sungguh. Mungkin dari hal yang terkecil, mungkin kita OB, mungkin kita hanya penjual kue, mungkin kita itu hanya ya jaga toko, mungkin kita itu sebagai salesman gitu, tidak dihargai oleh orang lain. Tapi kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika dalam hal kecil, dalam hal perkara kecil kita setia, maka perkara yang besar juga Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, dia dipersalahkan lagi. Meskipun dia tidak bersalah, yaitu apa? Dia masuk ke dalam penjara. Dan ketika dalam penjara pun dia tetap sungguh-sungguh. Ini luar biasa. Dia tetap mengerjakannya itu dengan setia, dengan passion. Dia ada dalam penjara. Bahkan bertahun-tahun dia dalam penjara, dia tetap pegang visi, dia tetap pegang mimpi dari Tuhan. Bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, masa depan yang baik, itu akan datang dalam kehidupannya. Tidak ada yang melunturkan iman Yusuf, yaitu bahwa apa yang dialami ketika dia ada di dalam sumur, ketika dia ada di rumah Potifar, bahkan ada di dalam penjara sekalipun, tidak melemahkan imannya. Itu yang poin kedua ya teman-teman, selalu punya pembaharuan. Sekarang kita hidup di zaman the new normal, artinya banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang baru akan kita alami. Kita semakin dituntut untuk kreatif, kita semakin dituntut untuk semakin punya ide-ide yang terobosan yang baru, semakin berinovasi. Kita dituntut di zaman yang modern. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan tertinggal. Begitu juga dengan karir kita, dengan pekerjaan kita, dengan studi kita. Kita harus lebih rajin, harus lebih setia, harus lebih kreatif. Karena zaman menuntut kita untuk berubah. Karena perubahan itu akan membawa kita semakin maju, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adikku. Yaitu ya poin yang kedua, yaitu kenapa Yusuf bisa berhasil di tanah Mesir. Yang pertama tadi, Yusuf disertai Tuhan dalam mimpi atau visinya yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, Yusuf selalu membawa pembaharuan. Jadi hidup kita harus membawa pembaharuan yang ke arah positif, tentunya ke arah yang lebih baik, memuliakan Tuhan. Ini yang terakhir, kenapa Yusuf bisa berhasil di Mesir. Yusuf detail dalam pekerjaannya. Detail itu bisa diartikan dia sangat rinci, dia sangat disiplin, dia sangat ulet, dia sangat fokus, telaten dalam apa yang dipercayakan kepadanya. Kita tidak akan dipercayakan hal yang besar sekalipun. Kalau dalam hal yang kecil kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak berhati-hati. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 25, kita buka bersama-sama ya teman. Matius 25 ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat sesuatu yang kubur dengan pohon ara ini. Ini ada kesalahan. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat yang ke-21. Ini tentang setiap perkara kecil. Maka kata tuannya itu kepadanya, Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Ini Yusuf, saudara. Dia mendapat penghargaan, dia mendapat reward, dia mendapat pujian ketika di perkara-perkara kecil dia setia, dia melakukan. Sehingga ketika ada momen, ada peristiwa, promosi itu datang dalam kehidupannya. Dia pernah menolong orang-orang di dalam penjara. Ketika dia menolong orang dalam penjara dengan hati tulus, dia dipertemukan dengan Raja Mesir yaitu Firaun, sehingga dia bisa mengungkapkan, sehingga dia bisa menjelaskan mimpi Firaun tentang Mesir ke depan, yaitu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Ini hal yang luar biasa teman-teman. Ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita melakukan hal yang terkecil, ketika kita masih bukan siapa-siapa, pada waktu promosi itu datang, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dan akhir cerita dari kitab Kejadian mengenai Yusuf ini, dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi orang kedua di tanah Mesir yang berpengaruh, penuh hikmat, penuh kepintaran, penuh kebijaksanaan dalam kehidupannya. Memang dalam kehidupan kita ada kegagalan. Kegagalan itu bisa diartikan tangga-tangga atau jumlah tangga-tangga. Ada orang kegagalan sedikit karena tangganya sedikit, saudara, teman-teman. Ada orang yang tangganya banyak, berarti kegagalannya banyak. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu di atas, yaitu yang di puncak. Jack Ma, pemilik Alibaba dan pemilik Lazada, orang yang pernah gagal. Saya mencatat ada beberapa kegagalannya, banyak sekali. Yaitu 3 kali dia gagal masuk universitas. 10 kali gagal masuk Harvard University di Amerika, dia ditolak. Pernah ditolak melamar KFC, menjadi pegawai KFC saja ditolak. Kemudian terakhir dia pernah gagal masuk polisi. Banyak kegagalan dalam kehidupannya, tetapi tidak meruntuhkan dia untuk menjadi orang yang berhasil. Ada kutipan terakhir, kutipan kalimat yang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah-rumah. Kutipan itu berbunyi demikian. Apa yang kita dapat hari ini itu karena kemarin. Dan apa yang kita dapat nanti itu karena hari ini. Sekali lagi saya ulangi ya teman-teman. Apa yang kita dapat hari ini itu karena kemarin. Dan apa yang kita dapat nanti itu karena hari ini. Artinya apa teman-teman? Kalau yang kita kerjakan sungguh-sungguh hari ini, maka hasilnya akan datang esok. Pekerjaan yang kita lakukan sungguh-sungguh hari ini, hadiahnya, upahnya yaitu keberhasilan, yaitu prestasi. Kita tidak akan mungkin mendapat promosi, prestasi kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam sekolah, dalam studi, di marketplace kita, di tempat kuliah kita. Setiap kesungguhan, setiap kesetiaan dari perkara kecil pasti ada upahnya. Karena itu teman-teman, jadilah pribadi yang setia dari perkara-perkara kecil, mungkin pun tidak dihargai, mungkin pun saudara atau teman-teman dianggap rendah lewat perkataan. Tapi ingat, yang menjadikan kita berhasil itu perkataan firman Tuhan atau orang-orang yang mendukung kita. Itu yang didengar. Jangan mendengarkan perkataan-perkataan yang meruntuhkan, ya perkataan-perkataan yang melemahkan, tapi dengar perkataan-perkataan orang-orang di sekeliling kita yang mensupport kita, yang mendukung kita. Itu yang harus kita dengar. Dan jangan lupa mengandalkan Tuhan yang merancangkan hari depan, masa depan bagi kita ya teman-teman. Demikian sharing firman Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih lewat sharing firman kami yang singkat di malam hari ini Tuhan. Biarlah kami diteguhkan, diingatkan Bapa. Di musim-musim pandemi ini bukan berarti kami tidak bisa berkarya, tidak bisa menjadi orang yang bisa bekerja, tidak bisa menjadi orang yang berhasil, tapi kami mau tetap terus Tuhan setia dalam apa yang kami percayakan. Kuliah, pekerjaan, karir, semuanya Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sertai kami Tuhan, bagi teman-teman yang belum mendapatkan visi, mimpi, taruh di hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka tahu tujuan hidup mereka, masa muda mereka menjadi masa muda yang berkualitas, yang maksimal, yang berdampak bagi siapapun ya Bapa. Mereka selalu membawa dampak
perubahan, pembaharuan di tengah-tengah keadaan sekarang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, Tuhan yang menaruh dalam kehidupan kami dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Kami percaya waktu Tuhan yang selalu datang dalam hidup kami adalah waktu yang terbaik, yang akan mempromosikan kami, yang akan memberikan kami upah, reward, keberhasilan, prestasi maupun penghargaan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami beriman. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sampai jumpa kembali teman-teman. Tuhan memberkati, tetap semangat. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Memberkati. Amin. Sahabat muda, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan yang senantiasa selalu menuntun, menyertai, memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami tidak tahu dengan situasi, kondisi yang mereka alami. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami bersyukur dan Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, kekuatan hikmat daripada Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah God Chosen Generation Youth online. Tuhan Yesus memberkati.